Humza Yousaf telah mendobrak tirai pembatas terbesar di Skotlandia, terpilih sebagai Perdana Menteri baru, menjadi Muslim pertama yang menduduki jabatan puncak di pemerintahan Skotlandia akhir Maret lalu. Dalam sebuah pidato kemenangannya yang dikutip luas oleh media termasuk media di Indonesia, Yousaf mengatakan, "Kakek nenek saya melakukan perjalanan dari Punjab ke Skotlandia lebih dari 60 tahun yang lalu. Sebagai imigran di negara ini yang nyaris tidak bisa berbahasa Inggris, mereka tidak bisa membayangkan dalam mimpi terliar sekalipun bahwa cucu mereka suatu hari akan menjadi Perdana Menteri." Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, bertemu kita kembali pada kesempatan ini. Saya doakan kembali seluruh pemirsa agar mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa kepada umat Islam yang melaksanakannya pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sahabat BN, satu hal membuat kita berdecak kagum. Di negara Skotlandia yang merupakan negara minoritas Muslim, terpilih seorang Muslim, Humza Yousaf, menjadi Perdana Menteri negara Skotlandia baru-baru ini. Humza Yousaf telah mendobrak tirai pembatas terbesar di Skotlandia, terpilih sebagai Perdana Menteri baru, menjadi Muslim pertama yang menduduki jabatan puncak di pemerintahan Skotlandia akhir Maret lalu. Dalam sebuah pidato kemenangannya yang dikutip luas oleh media termasuk media di Indonesia, Yousaf mengatakan, "Kakek nenek saya melakukan perjalanan dari Punjab ke Skotlandia lebih dari 60 tahun yang lalu. Sebagai imigran di negara ini yang nyaris tidak bisa berbahasa Inggris, mereka tidak bisa membayangkan dalam mimpi terliar sekalipun bahwa cucu mereka suatu hari akan menjadi Perdana Menteri." Sebelum menjadi Perdana Menteri, Yousaf sukses mengamankan suara mayoritas untuk menggantikan Nicola Sturgeon sebagai pemimpin Partai Nasional Skotlandia atau SNP. Yousaf terpilih menjadi pemimpin SNP setelah melalui proses kontes selama 5 pekan. Dia mengalahkan dua pesaingnya, Kate Forbes dan Ash Regan. Sebenarnya dua rival Yousaf itu bukanlah figur sembarangan. Kate Forbes merupakan Menteri Keuangan, sedangkan Ash Regan mantan Menteri Keselamatan Masyarakat. Namun Yousaf yang berasal dari kelompok minoritas dan keturunan imigran Pakistan berhasil memenangi pilihan dan secara otomatis menempati jabatan sebagai Perdana Menteri Skotlandia. Nah, ini buktinya bahwa di Skotlandia tidak ada tekanan kepada aparat, tidak ada intimidasi kepada kepala desa, tidak ada kucuran dalam bansos untuk memenangkan salah seorang paslon. Kalau ada itu dari penguasa, dapat dipastikan Humza Yousaf tidak akan mampu memenangkan pertarungan politik ini. Perlu Indonesia belajar kepada Skotlandia di dalam proses berdemokrasi yang fair. Sehari sebelum pelantikan, Yousaf telah menghuni Bute House yang menjadi rumah dinas PM Skotlandia. Yousaf telah memboyong keluarganya untuk berbuka puasa bersama di bangunan yang beralamat di 6 Charlotte Square, kawasan Newtown di Edinburgh tersebut. Selain itu, politikus yang dikenal taat beribadah itu juga memimpin sholat berjamaah di Bute House, sebuah momen istimewa. "Memimpin keluarga saya sholat di Bute House seperti kebiasaan setelah buka puasa bersama," ujar Yousaf melalui akunnya di Twitter. Yang membuat kita tersentuh, pemimpin negara yang merupakan imigran ini begitu terpilih menjadi Perdana Menteri. Dia memimpin sholat berjamaah sebagai imam. Yang jadi pertanyaan kita,
kapankah di negara yang mayoritas Islam ini Masjid Istiqlal akan menjadikan presidennya sebagai imam sholat tarawih dan sebagai khatib atau imam pada sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Yusuf mengantongi sederet rekor dengan posisi barunya. Dia menjadi PM termuda dalam sejarah Skotlandia. Selain itu, Yusuf juga merupakan tokoh termuda yang duduk di kursi pimpinan SNP. Tidak hanya itu, bapak bagi dua putri itu juga muslim pertama yang memimpin sebuah negeri di Eropa Barat. Yusuf merupakan putra imigran asal Pakistan bernama Muzaffar. Ibunya adalah muslimah bernama Shaista Butta yang juga imigran dari Kenya. Pada 1985, Shaista melahirkan Yusuf. Glasgow menjadi kota kelahirannya. Yusuf belajar pendidikan dasar dan menengah di Hutchinson's Grammar. Selanjutnya, dia belajar politik di Universitas Glasgow. Sebelum berkecimpung di politik, Yusuf sempat bekerja. Profesinya sebagai petugas call center. Namun, sejak muda Yusuf memang tertarik dengan politik. Pada 2005, Yusuf bergabung dengan SNP setelah mendengar pidato PM Skotlandia saat itu, Alex Salmond, yang menentang Perang Irak. Pada 2007, seorang muslim yang juga kader SNP, Bashir Ahmed, terpilih menjadi anggota parlemen Skotlandia. Saat itulah, muslim pertama yang menjadi legislator di Skotlandia tersebut memilih Yusuf sebagai asistennya. Pada 2010, Yusuf mengakhiri masa bujangnya. Dia menikahi mantan asistennya di SNP, Gail Lithgow. Setahun kemudian, Yusuf yang pada saat itu masih berusia 26 tahun menjadi calon anggota parlemen. Yusuf menjadi caleg SNP untuk dapil Glasgow. Nasib baik menaungi Yusuf sehingga dia lolos ke parlemen. Karir politik Yusuf kian moncer. Pada Desember 2012, dia dipilih menjadi Menteri Luar Negeri dan Pengembangan Internasional. Posisi itu mengantar Yusuf meraih rekor menteri termuda dalam sejarah Skotlandia. Dia juga pernah dipercaya menjadi Menteri Kehakiman, bahkan yang terakhir menjadi Menteri Kesehatan. Di luar politik, Yusuf juga aktif dalam kerja-kerja sosial, penggalangan dana, kegiatan amal, dan juga menjadi juru bicara organisasi Islamic Relief. Yusuf juga dikenal sebagai muslim yang taat beribadah. Oh iya, dia juga penggemar sepak bola. Dikutip dari republika.co.id, populasi umat muslim di Skotlandia sekarang ini diperkirakan sekitar 50.000 jiwa. Kebanyakan mereka berasal dari Arab Saudi, Pakistan, Turki, Afrika Utara, Malaysia, dan India. Konsentrasi terbesar muslim ada di kota Glasgow dan provinsi Strathclyde. Jumlahnya mencapai 30.000 jiwa. Berdasarkan catatan, di Glasgow terdapat sebanyak 12 masjid, termasuk Masjid Pusat Glasgow. Masjid ini diresmikan pada tahun 1984 dan terletak di tepian sungai Clyde. Selain masyarakat muslim sekitar, jamaah masjid juga banyak terdiri dari pelajar dan mahasiswa Universitas Glasgow. Kini, masjid yang ukurannya lebih besar dari Masjid Regent Park di London ini menjadi salah satu bangunan penting di Glasgow. Banyak pengunjung yang datang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Mereka terdiri dari jamaah biasa, pelajar, lembaga keagamaan, atau individu yang ingin mempelajari Islam secara lebih mendalam. Luas keseluruhan kompleks masjid sekitar 4 hektar. Fasilitas lainnya antara lain gedung serbaguna, gedung olahraga, perpustakaan, serta fasilitas pendidikan agama. Tidak kurang dari 30 buah masjid berada di Skotlandia. Selain di Glasgow, ada 6 masjid di Edinburgh, 2 di Kirkcaldy, Dundee, dan Livingston, serta masing-masing 1 masjid di Falkirk, Stirling, Perth, Dumfries, Bathgate, dan Glenrothes. Kita doakan Islam terus berkembang di Skotlandia. Demikian sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.